Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Para jemaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin dan sadar Allah lah yang telah mencukupi segala kebutuhan hidup kita, yang menjaga iman kita, menjaga kesehatan kita, sehingga sampai hari ini kita masih bisa memenuhi undangannya untuk sujud di rumahnya ini. Mudah-mudahan ibadah ini dapat kita jaga sampai napas terakhir kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah muliakan, kajian kita masih kajian kitab At-Tazkirah ya. Di dalam satu bab ya, di sini dijelaskan tentang berhati-hati terhadap menzolimi orang ya. Kenapa? Karena seluruh kezaliman kita itu akan berdampak ke dalam kehidupan kita, baik di dunia sampai di akhirat ya. Bahkan kezaliman ini salah satu dosa yang dipercepat ya, hukumannya. Kata Nabi, babani yu'ajjilani bid dunya. Ada dua maksiat, dua dosa yu'ajjilani yang Allah segerakan ajalnya di dunia. Al-baghyu pertama adalah menjolimi orang, menyakiti orang. Wal-uququ, dan durhaka kepada orang tua. Jadi menyakiti orang ya, menjolimi orang termasuk salah satu dosa yang dipercepat oleh Allah azabnya di dunia. Ada kisah menarik yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi tentang contoh ya, bahwa Allah itu mempercepat ajab untuk orang yang jahat ya, curang, jolim sama orang, nyakitin orang. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa ada ketika itu seorang nelayan, dia mendapati tangkapan ikan yang sangat besar. Senang sekali dia dibawa ikan itu di pinggir pantai dengan hati gembira karena dia bisa membayangkan istrinya, anaknya itu pasti senang gitu lihat tangkapannya itu besar. Dan ada orang kaya yang ketika itu
menginginkan ikan itu untuk dibelinya. Ditanya, berapa kamu jual ikan itu? Kata nelayan, maaf Pak, saya nggak jual, ini ikan buat keluarga saya gitu. Tapi orang kaya itu karena mungkin sangat menginginkan ikan itu, dipaksa untuk dijual gitu. Tapi nelayan itu tetap nggak mau beli. Beberapa dihargai tinggiin pun, aku bayar dengan harga mahal. Enggak Pak, enggak dijual. Ini ikan untuk kebutuhan keluarga saya. Marah nih, tersinggung orang kaya, dipukul itu nelayan, dipukul, jatuh. Ikannya diambil dan nggak dibayar tuh ikan. Nah, singkat cerita, ikan dibawa pulang tuh, dimasak di rumah, suruh istrinya masak. Allah itu kan nggak diam ketika melihat hambanya ini dijolimi. Ikan nelayan, dia udah ke tengah laut cari ikan, udah dapet, malah diambil gitu, dipukul pula itu orang kan. Qadarullah nih, saat dia lagi makan nih orang kaya ikan yang diambil dari nelayan itu, tangannya itu ketusuk duri ikan, berdarah. Dia makan aja terus makan. Terus saya makan, tangannya itu malah membiru, membiru, menghitam, sehari 2 hari bernanah, infeksi. Dibawalah ke tabib, ke tabib, mohon maaf Pak, tangan Bapak ini sudah membusuk, infeksi, nggak bisa disembuhkan, mesti dipotong. Ini diamputasi tangannya, diamputasi, hilang jarinya itu satu. Sembuh? Nggak sembuh sama sekali, malah ngerembet ke tangan yang lain sampai 4 jarinya itu semuanya membusuk, segini membusuk, hitam. Datang lagi dia ke tabib. Waduh, kata tabib, wah ini gak bisa sembuhin Pak, ini udah mati semua syarat-syaratnya. Satu jalan mesti dipotong, diamputasi itu segini, dipotong. Pulanglah dia ke rumah, gak punya 5 jari, 5 ini, gak punya jari 5. Sembuh? Nggak sembuh ya mas sekalian. Busuk menjalar sampai ke sini. Datang lagi ke tabib. Tabib, ini nggak bisa diselamatkan Pak, mesti dipotong akhirnya tangannya hilang. 3 kali amputasi. Tabib ini punya tetangga seorang ulama yang sangat dalam ilmu batinnya, dia ulama tasawuf itu. Dia perhatiin tuh pasien itu yang datang 3 kali, dan tiap kali dia pulang kehilangan jarinya satu-satu, kehilangan, pertama kehilangan jari, kehilangan ini, kehilangan. Maka saat dia keluar dari dari rumah tabib itu, dipanggil, Pak, sebentar gitu. Saya mau tanya, saya perhatikan Bapak setiap berobat pasti ada yang kurang dari tubuh Bapak, dari dulu jarinya hilang, tangan sampai lengan. Memang awalnya apa? Saya mau tanya, awalnya apa? Kok bisa seperti itu? Ditanya. Jujur orang jawab, awalnya hanya kena duri ikan Pak. Oh gitu. Lah emang ikannya nangkap di mana gitu?
Beli di mana? Gitu tanya. Dia jujur, memang Pak itu ikan, saya nggak beli, saya boleh merampas dari nelayan setelah dia saya pukul. Ulama ini Pak, selama Bapak belum minta maaf, belum minta ridho kepada nelayan yang Bapak pukul, nggak bakal sembuh Pak sakit Bapak. Coba cari itu nelayan yang Bapak pukul, Bapak ambil ikannya, minta maaf, minta ridho, insya Allah sembuh Pak. Tapi kalau Bapak gak sembuh, itu akan membusuk, menjalar nanti ke tubuh lainnya. Karena nelayan yang Bapak pukul, mungkin dia gak senang, gak ridho, dan dia doa kepada Allah, dan doanya naik ke langit. Itulah membuat tangan Anda sakit sampai dipotong. Segera cari. Wah, ini dia ketakutan nih Pak. Dicari itu nelayan. Cari nelayan, cari-cari, ketemu. Pas ketemu, Pak, saya minta maaf. Ya. Loh, emang Bapak salah apa? Minta maaf sama saya. Sepertinya Bapak nggak pernah salah. Dia nggak kenal nelayan. Kenapa nggak kenal? Karena yang datang sama dia itu udah buntung, fisiknya udah berubah, gitu. Dia lupa, gitu. Saya dulu Pak yang pernah memukul Bapak dan mengambil ikan hasil tangkapan Bapak. Oh enggak, bukan Anda, bukan Bapak yang mukul saya. Karena orang yang mukul saya dulu orangnya gagah, tangannya juga kekar, gitu. Enggak buntung seperti Anda, gitu. Jadi itu nggak kenal. Betul Pak, dulu yang mukul Anda memang gagah, kekar. Tapi Allah udah menghukumnya sehingga tangannya itu membusuk, dipotong sampai akhirnya seperti ini. Dan saya mendapatkan nasihat dari seorang ulama agar saya minta maaf, karena kalau saya minta maaf nggak bakal sembuh sakit saya ini. Akhirnya baik Pak, Bapak saya maafkan, saya maafkan. Mohon dihalalkan Pak ikan yang saya makan itu, karena kalau Bapak nggak halalkan, ini akan menjalar terus ke tubuh saya, gitu. Iya Pak, saya halalkan. Nah, dimaafkan, dihalalkan. Pak, saya mau tanya, ketika Bapak saya pukul dan saya ambil ikan Bapak, memang Bapak doanya apa? Dia nanya gitu. Bapak doa gimana? Apa saya kayak gini? Gitu. Gitu ya. Saya enggak berdoa Pak. Saya cuma ngadu kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah anugerahkan aku rezeki ikan yang sangat besar. Aku bersyukur padamu ya Allah. Namun ya Allah, ternyata ada hamba-Mu yang tega merampas ikan itu dari aku. Terserah Engkau ya Allah, Engkau yang Maha Tahu, berbuatlah sekehendak-Mu. Begitu. Itu doanya. Aku pasrahkan kepadamu ya Allah, terserah Engkau. Dia nggak doa, ya Allah buntungin tangannya, nggak begitu. Kan kadang-kadang kita kalau kesel sama orang gitu ya, kena mukul, gua sumpahin buntung tangan lu gitu ya. Tapi nggak manjur, gitu. Nggak manjur kan? Nggak manjur gitu. Nah dia ini nggak doa kayak gitu, ya Allah buntungin tangannya, enggak. Terserah Engkau ya Allah. Ya. Nah ini adalah fakta bahwasanya
nyakitin orang, jolimin orang, ya, termasuk dosa, ya, yang dipercepat hukumannya di dunia, gitu. Kalau kita pernah jolim sama orang, ya, nyurangin orang, nipu orang, segera kita temuin orang itu, minta maaf, ya, sebelum Allah, ya, memberikan hukuman kepada kita, cepat atau lambat. Pak Ustaz, saya udah jolimin orang banyak, saya aman-aman aja. Jangan sombong, gitu. Jangan sombong, ya. Kadang-kadang Allah itu tunda, ya, ditunda gitu, ya, sampai tiba saatnya, gitu. Kadang-kadang ditunggu sampai kapan nih orang ini berbuat gitu, ya. Nah, begitu menjelang akhir-akhir hayatnya, ya, mereka setahun mau meninggal dunia, udah tuh dikasih berbagai macam penyakit, ya, yang gerogotin tubuhnya, ya, sampai habis hartanya dijual untuk berobat, nggak sembuh-sembuh. Ada Pak yang kayak gitu. Habis hartanya hanya buat berobat, nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena harta itu mungkin didapat dari nyurangin orang, nipu orang, bohongin orang, nggak berkah, disumpahin banyak orang, didoain banyak orang, doa keburukan tentunya, gitu ya. Nah, menyakiti orang itu, menjolimi orang itu bukan hanya secara zahir. Ini kan contoh yang zahir, ya, dipukul juga, diambil ikannya juga. Bahkan kalau kita itu, ya, menyakiti orang atau, ya, kita suudzon sama orang, ya, kan suudzon itu kan itu nggak nampak. Maka suudzon nampak Pak? Nggak nampak. Itu kan hati, ya. Itu, ya, juga Allah akan berikan balasan kepada kita, ya mas kalian, ya, dengki sama orang. Ada kisah nih, ya, kisahnya juga sama dikisahkan oleh Imam Az-Zahabi. Seorang ulama namanya Imam Malkha. Imam Malkha ini seorang imam yang sangat lembut hatinya, dan ini orangnya mudah menangis, gitu. Tiap malam tuh kalau tahajud, ya, dia menangis. Tangisannya kedengeran oleh istrinya, ya. Seketika nih Imam Malkha ini sholat mau zuhur berjamaah ke masjid, ya, didapati ada orang lagi nangis di siang hari di masjid. Sambil nunggu qomat, dia doa, dan doanya dia nangis. Imam ini nih, sang imam melihat orang nangis di masjid, berkatalah dia di hatinya, nangis siang-siang di masjid lagi, riya itu namanya. Begitu Pak Heri, hatinya ngomong gitu. Riya itu kalau nangis tuh nanti tengah malam nggak ada orang yang tahu, baru ikhlas, gitu. Itu hatinya ngomong gitu. Tahu apa akibatnya tuh? Karena dia suudzon sama orang itu. Apa hukuman Allah buat dia? Malam dia tahajud, gak bisa nangis, ya mas kalian. Malam kedua, ketiga, seminggu gak bisa nangis, 2 minggu, sebulan dia gak bisa nangis tahajud. Padahal sebelumnya tiap malam dia bisa menangis. Dan menangis itu dalam sholat tanda orang itu khusyuk. Menangis dalam doa tanda orang itu khusyuk, hatinya lembut, ya mas kalian. Dan diantara
amalan yang akan membuat Allah itu menyelamatkan kita dari neraka itu menangis. Tangisnya takut sama Allah. 7 golongan manusia di hari kiamat yang tidak akan mengalami kesulitan di hari kiamat, nggak akan mengalami panasnya matahari di hari kiamat adalah yang ke-7, seseorang yang bangun di keheningan malam, dia sholat, dia qiyamul lail, dia berzikir, dia berdoa sampai berlinang air matanya. Ya, maka kalau kita lihat kisah-kisah kehidupan Rasulullah, sahabat, orang-orang salaf, mereka adalah orang-orang yang suka menangis. Abu Bakar itu suka nangis kalau jadi imam sholat. Umar suka menangis. Jadi Umar aja yang sangat-sangat dikatakan itu garang, ditakuti setan, tapi dia lembut hatinya, sering nangis. Rasulullah juga sama, sering menangis. Kalau dia jadi imam, isak tangisnya kedengeran gitu. Maka dalam fikih, menangis itu tidak membatalkan sholat, ya. Sama halnya di Mekah, di Madinah, Imam Sudais sering menangis kalau jadi imam. Coba aja buka di YouTube, ya, imam menangis saat sholat, nanti keluar tuh Imam Sudais mulai. Jadi kalau ada orang menangis ketika sholat, itu pertanda minal khosyin, dia khusyuk sholatnya. Tapi kalau kita nggak bisa nangis, ya susah kita nangis, pertanda hati kita kotor, hati kita keras. Ya, teman sekalian, di mata yang menangis karena takut kepada Allah, dia tidak akan tersentuh api neraka. Ya. Nah, imam ini sebulan nggak bisa nangis, teman sekalian. Akhirnya apa? Dia muhasabah. Dia hebatnya kalau ulama-ulama dulu, kalau dia itu ya dihukum sama Allah, dia introspeksi diri, dia muhasabah. Kenapa ya? Kok sebulan saya nggak bisa nangis? Dosa apa saya? Mandang apa saya? Ya. Mandang cewek kagak, mandang janda juga enggak, gitu akhirnya. Oke, sekarang kita buka HP, begitu buka TikTok, ada yang goyang-goyang, ya kan? Benar? Ya Pak ya? Ini ulama ini enggak mandang yang haram, gitu ya, enggak makan yang haram. Dia muhasabah, dosa apa saya? Kok nggak bisa nangis sebulan? Allah tunjukkan akhirnya, ya, oh jangan-jangan karena saya seujun sama seseorang yang menangis dan saya menyangka dia ria, dia minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Dan kan kalau taubat itu terkait sama manusia, nggak bisa kita itu langsung terima sebelum kita selesaikan dulu. Maka dicari itu Pak, orang yang dia suujonin, ya, orang yang dianggap itu ria, dicari, ketemu, ya. Pas ketemu, wahai fulan, mohon maafkan aku sudah menyakitimu, aku sudah menjolimimu. Kaget nih orang, wahai Syekh, seingat saya Anda nggak pernah menyakiti saya, nggak pernah, gitu. Betul, aku emang nggak pernah maki-maki kamu, nggak pernah mencela kamu, nggak pernah ngambil harta kamu, tapi aku pernah suujon sama kamu, dan kamu nggak sadar saya suujon. Kamu ingat nggak sebulan yang lalu sholat di masjid dan sebelum qomat dikumandangkan kamu itu doa menangis? Iya, ingat.
Waktu itu aku memang sedang sangat khusyuk sehingga aku menangis. Nah, ketika itulah aku suudzon sama kamu. Aku mengira, aku menuduh kamu itu nangis karena ria, nangis di siang hari. Aku menghakimi kamu seolah-olah kata kamu ria, padahal yang lebih tahu ria itu hanya Allah. Maka aku minta maaf, maafin aku. Ini itu orang memeluk. Itulah Mbak, iya Syekh, aku maafkan. Ya, aku maafkan kesalahan kamu. Gitu. Nah, malamnya habis minta maaf tuh siang-siang, malamnya dia tahajud Pak. Rakaat pertama air matanya mengucur deras sampai membasahi jenggotnya. Masya Allah tuh Pak. Ini adalah ya contoh ya. Kalau suudzon aja ya kayak gitu, bagaimana kalau kita udah maki-maki orang ya, buka aib orang, ya kan, memfitnahnya, menipunya, kayak apa itu? Ya, makanya mas kalian semuliakan, kalau kita baca kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Fawaid, ya, dijelaskan di situ sama beliau panjang lebar. Kenapa banyak orang-orang itu terhalang kakinya ke masjid, terhalang matanya untuk baca Quran, padahal dia ada waktu baca Quran. Kenapa tangannya terhalang untuk sedekah, padahal dia uangnya ada, tapi sangat pelit untuk sedekah gitu. Terhalang bangun malam, nggak bisa qiyamul lail. Nah, dijawab di kitab itu ya, bahwa yang menjadi penghalang orang itu untuk taat, untuk ibadah, baik baca Quran, baik sedekah, baik ke masjid, tidak lain kecuali dosanya, maksiatnya. Maka mulut yang sering berdosa, sering ghibah, ngomongin orang, mulut yang bicara, banyak-banyak bicara yang gak perlu ya, maka mulut yang seperti itu terhalang untuk bertasbih, untuk berzikir, membaca Quran. Kenapa? Karena lisan itu sudah kotor dengan debu-debu maksiat, sehingga lisan itu terhalang untuk menyebut asma-Nya, untuk beristighfar kepadanya, untuk sholawat kepada Rasulnya. Semakin banyak mulut ini berbuat dosa, semakin terhalang dia untuk melakukan ketaatan. Sama halnya ketika mata kita ini kebanyakan mandang yang haram ya, mandangin istri orang, mandangin gambar-gambar, video-video yang apa namanya negatif ya, di TikTok ya, kita buka-buka macam-macam, scroll ya, banyak kan itu ya, macam-macam isinya kan. Semakin banyak mata ini memandang yang haram, maka semakin terhalang mata ini untuk melihat kitab sucinya gitu. Maka jadikan ini sebagai bahan evaluasi kita, bahan kita merenung ya, kenapa kok berat betul kita untuk baca Quran, berat betul orang itu untuk melangkah ke masjid, berat betul sedekah, gak lain kecuali maksiat yang dikerjakannya. Maka Imam Sufyan As-Tsauri berkata ya, demi Allah, aku pernah dihukum sama Allah sebulan tidak bisa bangun malam, gak bisa tahajud, aku
akibat satu dosa yang aku lakukan. Tuh, ya. Nah, mudah-mudahan ya Allah hindari kita dari berbagai macam dosa, ya, berbagai macam bentuk al-bagyu, ya, perbuatan zalim, menyakiti orang, karena hal ini akan menjadi penghalang, ya, dari rahmat Allah, penghalang untuk bisa melakukan ketaatan demi ketaatan. Wal uquq, dan juga durhaka sama orang tua. Ini juga udah banyaklah kisah-kisahnya. Bagaimana anak durhaka itu diberikan hukuman sama Allah di dunia. Enggak nunggu ya dia masuk alam kubur, enggak nunggu hari kiamat, di dunia saja ketika orang itu durhaka sama orang tuanya, Allah pasti akan azab, ya. Kebalikannya, ya, manakala kita itu taat, ya, berbakti sama orang tua, sayang sama orang tua, perhatian sama orang tua, dibuka pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rezeki, ya. Jadi berbakti sama orang tua itu mendatangkan pintu-pintu rezeki, mendatangkan keberkahan, bisa membuat orang itu panjang umurnya. Kebalikannya, saat dia durhaka sama orang tuanya, Allah akan hukum dia dengan berbagai macam, ya, hukuman. Bisa dikasih penyakit yang sembuh-sembuh, ya, bisa dalam bentuk, ya, dibuat bangkrut usahanya, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka hindari, ya, dua dosa ini jemaah sekalian, al-baghyu wal uquq, yaitu, ya, menyakiti orang, menzalimi orang, dan durhaka sama orang tua. Lebih-lebih di usia-usia kita saat ini yang udah tidak muda lagi, ya, usahakan sebisa-bisanya tinggalkan segala bentuk kemaksiatan. Lebih-lebih ini di bulan Rajab, ya. Saking mulianya bulan Rajab, Nabi mewanti-wanti kita jangan lakukan maksiat, karena maksiat di bulan Rajab ini Allah lipat gandakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik, ya. Jemaah semuliakan, ini barangkali, ya, lagi ada azan, ya. Azan jam berapa? 5 menit lagi. Baik, sambil nunggu azan, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan, ya. Silakan Pak Haji Heri. Imam Az-Zahabi, ya. Yang tidak bisa bangun malam selama sebulan. Ya. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Dia melakukan dosa. Ya. Tadi belum sempat disampaikan jenis dosa yang dilakukan oleh anak tersebut. Oh ya, makasih, ya. Khusus Imam Sufyan Ats-Tsauri, kenapa dia terhalang nggak bisa bangun qiyamul lail, ya, itu dosanya nggak disebutkan, ya. Cuma itu pengakuan dia, karena mungkin aib buat dia nyebutin dosanya. Tapi di kitab itu disampaikan dengan jujur, demi Allah aku terhalang untuk tidak bisa bangun qiyamul lail akibat satu dosa yang aku lakukan. Cuma nggak dijelasin dosanya apa, ya, karena mungkin itu, ya, dosa itu kan nggak boleh diumbar, ya. Dosa itu kan harus ditutup, ya kan, gitu. Biar kita aja yang tahu sama Allah, gitu. Juga ungkapkan dosanya itu apa. Sedangkan dua itu disebutkan karena ini, ya,
beda kasusnya ya. Yang satu dosanya dosa johir ya kan, yang sampai membuat dia itu kehilangan tangannya, dan dia ngeri kalau seandainya nggak minta maaf nggak bakal sembuh penyakitnya, maka dia minta maaf ya. Itu kisah ya, untuk kita jadikan sebagai ibrah ya, jangan sampai kita menzalimi orang ya kan. Begitupun kita harus menjaga suasana hati kita, karena dosa batin ya, dosa batin, dosa qalbu ya, itu lebih dahsyat ketimbang dosa zahir jemaah sekalian. Emang kenapa? Kenapa? Kalau dosa zahir, banyak orang yang taubat dari zina misalnya, banyak orang yang taubat dari mabuk, itu banyak ya, preman yang mabuk insan banyak gitu. Saya pernah ikut rombongan jemaah tabligh jemaah sekalian. Saya pernah waktu saya itu kuliah di UIN, saya tuh untuk ngecas iman waktu itu cari-cari tempat pengajian tuh susah. Ada yang ngajakin saya ke Kebun Jeruk, markas jemaah tabligh. Wah, di situ saya hadir ya, dan saya ikut huruj itu 7 hari waktu itu, 7 hari. Dan saat saya keluar itu, anggotanya ada yang mantan napi Nusa Kambangan, namanya Pak Daud ya. Saya ingat betul, sampai sekarang saya masih ingat wajahnya. Kenapa? Karena Pak Daud ini dari muka sampai kaki tato semua, tato. Tapi kalau lagi doa dia nangis, baca Quran nangis. Saya kan ngiri lah, ini kok dia bisa nangis, gua kagak gitu ya. Saya tanya, Pak Daud, tolong dong saya tahu gimana caranya sih supaya bisa nangis ketika doa. Saya pengen banget nangis, nggak bisa gitu. Ngiri saya sama Pak Daud gitu. Saya bisa nangis ya, karena kalau doa saya ingat dosa yang besar-besar saya lakuin. Saya zina udah, bunuh orang udah, mabuk, minuman yang kayak gimana sih udah coba. Jadi saya itu kenapa bisa nangis? Karena ketika doa saya tuh ingat semua dosa saya gitu. Itulah yang bikin saya nangis gitu. Saya pernah di penjara Nusa Kambangan karena bunuh orang. Dan tidak hanya itu, di Nusa Kambangan tuh banyak orang yang saya jolimin, banyak orang yang saya pukul, karena saya ketika itu jadi algojo Nusa Kambangan. Jadi kalau ada napi yang baru, saya itu yang nonjokin. Gak hanya pakai tangan, pakai tulang ikan pari. Nah, ikan pari itu buntutnya itu pakai itu. Saya sambetin tuh orang gitu. Jadi saya perlu ingat itu. Ya Allah, apa dosa saya diampuni, dosa saya gitu. Itu yang bikin saya nangis. Waduh, saya mikir, apa saya kudu buat dosa dulu nih? Kan nggak mungkin ya kan? Ya kan, masa saya kudu dosa dulu bisa supaya nangis kayak dia? Kan nggak mungkin, ya kan? Kayak gitu jemaah sekalian. Ada mantan preman Tanah Abang, namanya Rijal, sama tuh, nangis dulu kalau doa. Nah, amirnya, pemimpin dari rombongan itu namanya Ustadz Sofyan An-Nur, Sofyan Nur dari Libya, di habis Quran. Sama tuh, kalau jadi imam dia nangis. Wah, keren-keren tuh ya. Jadi situlah saya tuh mulai tersentuh tuh ya. Per seminggu ya saya belajar sama itu ustadz ya tentang cara bersihin hati. Saya belajar gimana supaya bisa menyampaikan ego ya, dengan berkhidmat, melayani orang
masak ya, Masya Allah gitu ya, diajari untuk berkhidmat segala macam. Nah, disitulah saya banyak ya belajar ya, bahwasanya dosa ya batin, dosa hati itu banyak orang yang nggak ngerasa, dan banyak orang yang nggak mentaubati dosa batinnya. Dosa batin itu contoh munafik. Munafik itu dosa batin, riya, ijab bin nafsi, bangga dengan diri sendiri, ya. Apalagi dengki, ya, suudzon, itu semua dosa batin tuh, ya. Dosa batin, dan sangat jarang orang itu tobat dari dosa batin, karena banyak orang yang nggak sadar bahwa itu adalah dosa, gitu loh. Tapi kalau yang tobat dari zina, mabuk, ya, itu banyak. Ya, maka yang masih muliakan, penting sekali kita ketika belajar, ketika taklim, ya, tidak hanya belajar ilmu-ilmu fikih, ilmu syariah, tapi ilmu-ilmu yang mengarah kepada tazkiyatun nafs itu juga penting. Maka kita at-tazkirah ini ya cocok buat kita jadikan sebagai referensi ya, untuk belajar bagaimana kita berusaha untuk proses tazkiyatun nafs, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, membebaskan hati dari berbagai macam penyakit-penyakitnya, ya. Baik, kesana sudah azan, cukup ya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup berdoa. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.